Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup, nikmat sehat, serta nikmat yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meringankan kaki kita untuk melangkah menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, serta melaksanakan dan menunaikan sholat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan dan menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam perkara sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan keselamatan dan keberuntungan kepada siapapun yang dia ketika beramal, amalannya itu mengambil dari pijakan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam perkara lingkup sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji hamba tersebut ketika merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan masukkan ke dalam jannah. Sebagaimana yang tersampaikan di dalam sabda Nabi, khamsu sholawatin, 5 sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iftaradahunna Allah taala man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna. Barang siapa yang berwudu, wudunya sempurna, wudunya tertib, wudunya sesuai apa yang dicontohkan Nabi, kemudian sempurna wudu tersebut setelah selesai mendirikan kelima sholat waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sesuai apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu waktunya tepat, tata caranya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang nyata mengampuninya. Dan puncak daripada ampunan tersebut adalah Allah janjikan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, ini kita prolog dulu, jangan sampai apa yang kita usahakan selama ini, apa yang kita gerakkan selama ini, apa yang kita anggap ini adalah amal soleh yang benar, tetapi di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua amal yang pernah kita kerjakan kelak di hari kiamat, ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian wahai penghuni neraka sehingga kalian dibakar di neraka saqar? Lam nakun minal musallin. Kami termasuk orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Maka berhati-hatilah kita supaya nanti apa yang kita usahakan, apa yang kita gerakkan, baik dari takbir sampai salam, berusaha semaksimal mungkin mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita mendapati ilmu, ya baik dari madhab A, B, C dan D, maka kita kita geser dulu, ya. Kita belajar yang poin pokok dulu. Poin pokok itu adalah poin yang betul-betul mutlak dari Allah dan Rasul. Setelah itu ketika ada perbedaan pendapat, itu sebagai wawasan, sebagai tambahan ilmu supaya nanti yang pokok ini tidak tergeser. Maka kesimpulannya, belajarlah sholat yang diambil, yang dinukil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Ustaz, ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Hanafi itu seperti apa? Bagaimana kalau kita bermadhab? Maka di dalam kitab ini disampaikan bahwa apabila kita mengikuti madhab, dan madhab itu menyampaikan seandainya pendapat saya itu keliru, ya, pendapat saya itu keliru, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita utamakan adalah sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Imam Abu Hanifah, ya, di sini disampaikan, apabila hadis itu sahih, benar, maka itulah madhabku. Berarti Imam Abu Hanifah ini memberikan alarm kepada kita, jangan taklid kepadaku, utamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu benar, maka itulah madhabku. Itu pendapat Abu Hanifah yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang kepada perkataan kami selagi ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Maka Imam Abu Hanifah berpesan untuk kaum muslimin sepeninggalannya bahwa untuk amannya, supaya nanti apa yang setelah sepeninggalan beliau itu tidak mengira bahwa amalannya itu kosong, maka kata Imam Abu Hanifah, tinggalkan pendapatku apabila ada Al-Quran dan As-Sunnah yang lebih kuat daripada ucapan. Itu pesan beliau. Kemudian disampaikan juga kepada Imam Malik. Imam Malik ini juga pakar ilmu. Dia menyampaikan, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang bisa salah dan bisa benar. Maka perhatikanlah pendapatku.
setiap pendapat yang sesuai dengan Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yaitu hadis Nabi, maka ambillah. Pesan Imam Malik, kalau pendapatku ini tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara sholat, ambil. Dan yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Dan pesan beliau, apabila pendapatku ini keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau, tinggalkanlah. Karena aku ini manusia biasa. Kemudian Imam Syafi'i juga berpesan kepada kita semuanya, tidak ada seorang pun melalaikan ia harus bermadhab dengan sunnah Rasulullah SAW dan mengikutinya. Apapun yang aku ucapkan, ini pesan Imam Syafi'i, apapun yang aku ucapkan atau aku tetapkan tentang sebuah kaidah dasar fikih, ya, sedangkan sunnah Rasulullah SAW bertentangan dengan ucapanku, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah SAW. Dan pendapatku itu pun seperti pendapat Rasulullah SAW. Dia juga berpesan kepada kita, kalau pendapat Imam Syafi'i itu berseberangan atau ada hadis yang lebih kuat daripada pendapat beliau, maka suruh meninggalkan. Dan dia juga berpesan, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut. Jadi kalau ada hadis yang sudah kuat, yang sudah pasti hasannya, pasti sahihnya, pasti mutawatirnya, pasti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sanadnya nyambung, maka tidak halal meninggalkannya. Maka meninggalkannya tidak diperbolehkan. Dan memilih perkataan Imam Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i berkata dan ada hadis dipertemukan, kok hadis ini kedudukannya lebih tinggi, maka dimenangkan hadis. Kemudian Imam Syafi'i juga berpesan, apabila kalian mendapati di kitabku, jadi di semua kitab yang dikarang Imam Syafi'i, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka jadikanlah sunnah Rasulullah sebagai dasar pedoman kalian. Maka beliau bijaksana, beliau mengarang kitab, tetapi apabila di dalam isi kitab Imam Syafi'i tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pesan beliau, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman utamamu, ya, sebagai pedoman utamamu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Ini Imam Syafi'i yang menyampaikan, dan insya Allah beliau bijaksana dalam mengarang sebuah kitab. Tinggal kita nanti sepakat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mutlak benarnya dan tidak ada sedikit pun kekeliruan. Kemudian terakhir, mazhab yang terakhir yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga pakar ilmuwan. Beliau menyampaikan, janganlah engkau bertaklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksud beliau, kita sungguh mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hadis ya dari takbir, karena nanti akan banyak perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Imam Malik. Maka kata empat mazhab tadi itu, kalau ada hadis yang sahih, kemudian ada petunjuk dari Alkitab, Al-Quran, maka utamakanlah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendapatku nanti nomor sekian. Karena apa? Beliau bijaksana supaya tidak keluar daripada jalur syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi sudah kita buka, sallu kama ra'aitumuni
usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka bismillah, kita mulai. Kita ambil dari kitab Sifat Sholat Nabi. Ini ada 3 jilid. Kita bawakan kitab yang jilid pertama yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau adalah ulama ahli hadis, pakar hadis ya, pada zaman ini. Maka yang ada di kitab ini semuanya sahih dan sudah dicek oleh ulama, dan insya Allah di sini sudah tertulis jelas kaifiyat sholat, bagaimana tata cara sholat yang sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bismillah, yang pertama sebelum kita sholat di dalam kitab ini disampaikan, yang pertama adalah diawali dengan niat. Kalau tidak ada niat, semua amalan terputus. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau sholatnya, niatnya tadi sholat maghrib lillahi ta'ala, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya tadi, niatnya untuk makhluk, maka jalur langit terputus, dia hanya akan mendapatkan makhluk yang dia niatkan tadi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka ada nanti hamba tersebut sholat, dia dapat pahalanya 1/6, ada yang 1/8, ada yang 1/5, ada yang 50%. Tergantung niat dia tadi lurus apa tidak, kemudian ikhlas apa tidak, khusyuk apa tidak. Maka meskipun kita berdiri bersama di satu tempat yang sama, dengan imam yang sama, kemudian dengan fasilitas yang sama, tetapi setiap kita, setiap hati kita yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala seberapa ikhlas, seberapa khusyuk kita melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memantapkan jiwa kita dan mendidik ruh kita supaya kita beramal tidak sia-sia, maka pastikan setiap gerakan sholat kita ada pijakan yang kuat, ada landasan yang kuat, dan landasan itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah niat selesai, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma kanna Sallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu as-salata bi qawlihi Allahu Akbar." Maka setelah niat selesai, berdiri, niat selesai. Ya, kalau maghrib ya niat maghrib, kalau isya ya niat isya, kalau subuh ya niat subuh. Maka setelah selesai niatnya, maka beliau bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat, ya, yastaftihu as-sholata, memulai sholat dengan Allahu Akbar. Maksudnya apa? Hadis ini mengisyaratkan bahwa beliau sebelum sholat tidak mengucapkan sepatah kata apapun sebelum takbiratul ihram seperti niat. Kalau di Imam Syafi'i ya, itu kan dilafadzkan niatnya Imam Syafi'i ya, tetapi di pendapat yang lain tidak dilafadzkan, tetapi hanya di dalam hati. Maka tadi kita sudah prolog, apabila ada hadis yang sahih yang kuat, maka harus dinomorsatukan. Sedangkan pendapat mazhab A, B, C, dan D itu sebagai pengetahuan kita. Supaya apa? Supaya nanti apa yang kita usahakan selama ini, apa yang kita gerakkan selama ini, apa yang kita usahakan selama ini, dan apa yang kita ikhtiarkan selama ini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, dan mudah-mudahan malaikatnya Allah mencatat bismillah sesuai apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimanakah cara takbir yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Maka di sini disampaikan, sebelum kita sampaikan, maka di dalam kitab ini termaktub wa kullu khairin fittiba'i man salaf, dan setiap kebaikan hanyalah dengan mengikuti para salaf. Salaf itu adalah orang yang dekat dengan Nabi atau orang-orang terdahulu yang dia itu mengamalkan kebenaran di jalur kebenaran atau di jalur al-haq, ya. Wa kullu syarrin, dan sedangkan keburukan itu adalah fittiba'i man khalaf, adalah orang-orang yang mengikuti perbuatan khalaf. Khalaf itu yang yang keliru, menyelisih daripada al-haq. Maka bismillah, mudah-mudahan setelah belajar kitab ini nanti sholat kita diperbaiki, yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang kita ketahui sekarang pelan-pelan kita amalkan. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara agama baru atau sesuatu yang bukan dari berasal agama itu sendiri, maka apa yang diada-adakan itu tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus waspada jamaah, harus berhati-hati. Bismillah, kita bacakan satu hadis bagaimana cara Rasulullah SAW nanti mengangkat tangannya. Tetapi sebelum kita sampaikan cara Rasulullah mengangkat tangannya, kita sampaikan dulu untuk menguatkan bahwa Nabi sebelum sholat itu tidak mengucapkan apa-apa kecuali dibuka dengan takbir. Karena Rasulullah SAW yastaftihu as-sholata bitakbir. Hadis pertama mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebelum atau setelah niat di dalam hati tidak mengucapkan sepatah dua kata apapun kecuali Allahu Akbar. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua disampaikan karena Rasulullah SAW idza qama ila sholat, ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat, istaqbala al-qiblatan, maka Rasulullah SAW menghadap kiblat dulu. Ya, kalau di sini, insya Allah ini sudah dibenarkan ya Pak. Kiblatnya sudah dibenarkan, agak serong ya, agak serong. Insya Allah surat itu ditempel dari Pak. Oh, ditempel nih. Surat dari kementerian tentang kiblat kan sudah ada pembaruan, itu diusahakan ditempel ada gambarnya yang terbaru supaya nanti apa yang kita dirikan di situ sudah mengarah betul-betul sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah menghadap ke kiblat, maka Rasulullah SAW warafa'a yadayhi, baru mengangkat, jadi berdiri menghadap kiblat dulu, ya. Kemudian mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan dan berucap Allahu Akbar, menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya, faqala Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan takbir. Hadis ketiga, adapun gerakannya nanti seperti apa, nanti kita lihat hadis berikutnya. Kita kuatkan dulu takbirnya, ya. Ini untuk memastikan bahwa Nabi sebelum sholat memang tidak berkata apa-apa kecuali setelah niat takbir. Allahu Akbar ulama wa doa, Allahu Akbar ulama rofa'a. Jadi Nabi setiap kali meletakkan kedua tangannya berkata Allahu Akbar, dan setiap kali mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar. Ya.
Ini isyarat bahwa setiap pergantian gerak sholat Nabi berucap Allahu Akbar. Maka bismillah, mudah-mudahan Allah nanti memudahkan kita untuk menangkap pesannya dan Allah lunakkan hati kita untuk bersabar sedikit untuk menjalankan satu syariat yang syariat ini insya Allah dan pasti akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Maka untuk perkara sholat ini pastikan setiap gerakan kita, setiap ruku kita, setiap takbir kita ada landasan pijakan yang kuat supaya Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita usahakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan bagaimana cara Rasulullah SAW mengangkat tangan. Kalau tadi niat di dalam hati, ya. Kalau di 4 mazhab ada yang diutarakan, tetapi di hadis cukup di dalam hati. Kemudian setelah itu Rasulullah tidak berucap apa-apa kecuali mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Ya. Lantas bagaimanakah cara Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya? Maka hadis pertama disampaikan wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'al takbir. Yang pertama, terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Berarti ada yang takbir dulu baru angkat tangan, ada yang terkadang Rasulullah bersamaan. Jadi seperti ini ya. Bahu ini seperti ini ya. Ada yang bersamaan itu maksudnya bersamaan itu antara apa yang diucap dan gerakan sama. Allahu Akbar. Ada juga yang diangkat dulu baru dia Allahu Akbar. Tetapi yang ada di hadis ini disampaikan bahwa Rasulullah mengangkat bersamaan dengan suara takbir atau apa yang diucap Allahu Akbar. Apa hadis penguatnya? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abdullah bin Umar. Abdullah ini berarti putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Ra'aitun Nabiyya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftataha ya at-takbira fi sholati. Aku melihat Nabi bertakbir ketika mulai sholat. Wa rafa'a yadayhi hinna yukabbiru hatta yaj'alahuma hatwa mankibaihi. Nah, ini caranya. Beliau mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, berarti bersamaan antara apa yang diucap dengan gerakan tangan. Sejajar dengan kedua bahunya. Berarti tarik nafas Allah, nah, sejajar dengan bahunya ini dikira-kira, tidak usah diukur pakai penggaris ya, dikira-kira ya. Allahu Akbar. Kemudian diletakkan seperti ini. Setelah diletakkan seperti ini, ya khusyuk ya, tidak boleh berpikir A, B, C, tidak boleh ya. Tetap harus berada di tempat sujudnya, harus melihat ke tempat sujudnya. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga sejajar dengan kedua bahunya. Dan apabila beliau bertakbir untuk ruku, beliau melakukan hal yang serupa. Ya, ketika nanti mau ruku, ya beliau bertakbir lagi Allahu Akbar ruku. Ya, kemudian mau berganti lagi, takbir lagi. Jadi cara Nabi sholat sesuai dengan isi kitab ini yang diriwayatkan dari jalur yang sahih, maka takbir yang benar atau gerakan yang benar kita belajarnya pelan-pelan satu-satu supaya nanti kita mudah untuk menangkap dan satu itu diamalkan dulu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau mau mengamalkan gerakan yang lain itu lebih mudah dan kita tidak was-was. Ini benar apa enggak ya? Ini keliru apa enggak ya? Ini sahih apa enggak ya? Kalau dari jalur Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti benar, tidak ada kekeliruan.
Maka cara yang sahih, cara yang benar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya dan berucap takbir Allahu Akbar. Ini cara pertama, ya. Ustadz, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang ada di hadis tersebut, apakah ada kekeliruan? Wallahu a'lam bishawab. Karena setiap pergeseran gerakan itu kita tidak bisa mengukur dengan mutlak benar, ya. Tetapi kita berusaha untuk mendekati kebenaran supaya nanti Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat niat kita, melihat isi kita. Allah tidak melihat hasil, tetapi Allah melihat niat dan proses yang sedang dilakukan oleh hamba tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disampaikan melalui hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika bertakbir dan mengawali sholat. Maka hadis berikutnya juga sama bunyinya Allahu Akbar, ya. Selaras antara apa yang diucap dan apa yang digerakkan sama, ya. Itu cara Rasulullah SAW melaksanakan daripada tata cara takbir. Nah, kemudian setelah takbir selesai, ya, karena ini isinya banyak, ya, maka kita sampaikan secara ringkas dan mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik dan mudah-mudahan satu metode ini diamalkan dulu sebelum nanti belajar di 4 mazhab. Nanti kalau kita belajar 4 mazhab pusing, ya. Bercampur aduk nanti, ya, bercampur aduk. Maka pastikan yang pokok dikuasai dulu, kemudian yang pendapat mazhab tadi itu sebagai wawasan. Nanti sewaktu-waktu kita berada di tempat yang harus membutuhkan daripada pendapat 4 mazhab itu, kita laksanakan. Tetapi dalam kondisi tertentu, maka hukumnya wajib kita tunduk dan patuh kepada yang pokok dulu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, setelah bertakbir mengangkat selaras dengan tangan, apa yang harus dilakukan berikutnya? Kata Rasulullah SAW, wa kana yadau yadahu al-yumna. Rasulullah meletakkan tangan kanan, ya, alal yusra, di atas tangan kirinya. Ya. Kemudian di sini disampaikan wa kana yaqulu inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fis sholati. Kita ambil arti yang paling terakhir, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kami ketika sholat. Ya, maka tangan kanan pastikan pergelangan kita ini, ya, pergelangan tangan kita ini itu tepat. Allahu Akbar. Nah, ini pas ini. Nah, Allahu Akbar. Jadi pas pergelangan. Ya. Ini seperti ini, ya, pergerakannya seperti ini, dan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini adalah gerakan sederhana, gerakan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi terkadang manusia, terkadang makhluk yang bernama al-insan itu lupa bahwa setiap amal itu ada aturan mainnya. Setiap apa yang dikerjakan pasti ada balasannya. Setiap apa yang menyimpang pasti juga ada adabnya. Maka kita harus selalu mawas diri, berhati-hati, senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kita gerakkan dalam perkara sholat itu hati-hati betul supaya nanti
kita tidak tergolong orang-orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka Saqar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disampaikan wa marra birrajulin, dan sekali waktu beliau melewati seseorang yang sedang sholat dan ia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Ini ada cerita. Ketika itu Rasulullah SAW lewat, ada orang sholat, tangan kirinya ditaruh di tangan kanannya. Fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Maka beliau memisahkan kedua tangannya, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri orang tersebut. Jadi nanti kalau kita melihat ada orang sholat kok begini, Allahu Akbar begini, tangan kirinya berada di atas, karena kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita boleh memisahkannya, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Kalau pekewo ya atau ndak enak, nanti ditegurnya setelah sholat. Tangan yang benar adalah tangan kanan berada di atas tangan kiri, bukan begini, tetapi begini. Ini adalah salah satu cara Rasulullah SAW menggerakkan tangannya setelah takbiratul ihram. Di sini juga disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihatku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku ketika sholat. Maka beliau menarik tangan kananku dan meletakkan di atas tangan kiriku. Jadi sebenarnya merubah gerakan sholat yang keliru menjadi benar itu ketika kita melihat secara langsung dengan kedua mata kita, ada saudara kita, ikhwan kita kok sholatnya keliru, itu boleh kita benarkan, kita boleh membenarkannya. Tetapi karena kita ini menganut ya paham Jawa, orang Jawa, maka negurnya setelah selesai supaya nanti tetap terjalin ukhuwah Islamiyah, terjalin adab yang tidak salah paham, dan mudah-mudahan setelah kita ingatkan setelah kejadian itu orangnya mau berubah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, setelah takbir kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ditaruh di mana? Apakah di bawah leher? Apakah di bawah perut? Di bawah pusar? Jadi begini, apakah begini? Apakah di atas ulu hati? Apakah di depan dada tepat? Maka di sini disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yada'u yumna 'ala dhuhri kambihi al-yusra wa rusgi wasa'idi. Jadi beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, ya, di pergelangan tepat, ya, di pergelangan tepat, dan di lengan kirinya, ya, di lengan kirinya. Jadi di atas punggung, ini punggungnya begini, ya, kemudian begini. Nah, tata caranya, qultu la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Aku berkata, aku akan benar-benar memperlihatkan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengerjakannya. Ya, ini dari Wa'il bin Hajar. Kemudian di sini disampaikan, maka aku pun memperlihatkannya, beliau berdiri lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangannya, yang kiri di pergelangan dan di lengan kirinya. Dan ketika beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang pertama beliau lakukan. Jadi hadis yang pertama ini menunjukkan
seperti ini, kemudian diletakkan di depan, ya, di atas dada, ya, di atas dada. Berarti di atas dada itu ya ini dada, nanti di sini, ya, di sini, pas tepat ya, ya, di depannya, ya, depan dada. Kemudian disampaikan juga, ya, di sini disampaikan juga bahwa beliau menyampaikan kana nasu yu'maruna ayyad'a ar-rajula al-yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi shalah. Kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sholat. Ini juga penegas, hadis penegas dia di depan dada, ya, di depan dada. Maka apabila kita menginginkan gerakan berubah selain di depan dada, maka kita harus ada hadis yang sahih, harus ada pijakan yang kuat, supaya nanti apa yang kita gerakan hati-hati betul, supaya nanti tidak keluar dari jalur apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tepat di depan dada, pelan-pelan kita belajarnya supaya nanti sholat kita itu meskipun hanya 5 menit, tetapi sholat kita pastikan sholat yang betul-betul praktis, sholat yang betul-betul berkualitas. Meskipun 5 menit, tetapi kita berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang kita usahakan. Maka di sini disampaikan ala sodrihi fauqal mifsal, ya, yaitu meletakkannya di dadanya, di atas persendiannya, ya, di atas apa yang namanya, yang segitiga ini, ulu hati, ya. Jadi ala sodrihi itu di depan dada seperti ini, di atas ulu hati, ya, di atas ulu hati. Ini ulu hati ada segitiga ini, kalau disentuh sakit, nah itu ulu hati. Taruh di atasnya, dipas begini. Ya, Bismillah. Allah masih memberikan usia kepada kita, usia di mana diinginkan oleh banyak makhluk yang sudah ditanam Allah di dalam tanah. Maka Allah masih memanjangkan umur kita, Allah masih mensehatkan kaki kita untuk berdiri, Allah masih memberikan akal sehat kita untuk berpikir. Bismillah, yang sudah berlalu sudahlah. Bismillah, melalui kajian kitab ini apa yang bisa kita perbaiki, pelan-pelan kita perbaiki. Dan bismillah, dengan izin Allah, semoga di akhir sisa usia kita ini yang semakin bertambah dan semakin menua, semakin bertambahnya uban, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memperdekat kematian kita. Maka untuk perkara yang sangat penting ini, yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali, mari kita pelan-pelan kita kerjakan sesuai apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi cukup menarik dan cukup sederhana sebenarnya apabila kita mau bersabar dan ikhlas serta istiqomah, tunduk dan patuh terhadap firman Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu sudah cukup dijadikan hujah sebagai alasan bahwa apa yang dia kerjakan selama ini sudah berasal dari pijakan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah meletakkan daripada tangan di atas dada tadi itu, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, dan ini sering dilanggar ketika sholat. Ini kita sampaikan 1 menit apa yang dilanggar. Ini sering terjadi dan ini kita sering melakukan, dan ini adalah salah satu Allah tidak mau menerima daripada sholat kita, yaitu al-ihtisar. Al-ihtisar itu meletakkan kedua tangan di pinggang, di sini di pinggang, gini. Kadang kalau pas malas, Allahu Akbar, kadang begini kita. Nah, ini namanya
ikhtisar. Ya, al-ikhtisar. Kadang kan kalau kita baru ngantuk lemes kan Allahu Akbar. Kadang begini. Kadang di bawah, di atas kemaluan kadang juga. Ya. Maka ini adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya ketika melaksanakan sholat. Maka sampai di sini dulu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pelan-pelan yang sudah kemarin sudah, insya Allah Allah akan mengampuni. Tetapi mulai sekarang kita perbaiki sholat kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.